Banyak orang berpendapat bahwa sekarang dunia sudah berubah. Literasi, kesadaran untuk literasi itu makin berkurang. Ya, kesadaran untuk membaca itu makin berkurang. Padahal menurut riset yang dilakukan Thomas Corley selama 5 tahun, ternyata orang-orang sukses, para miliarder dunia itu punya kebiasaan, yaitu membaca buku. Dan buku yang dibaca adalah buku non-fiksi. Nah, bagaimana supaya buku itu berdampak bagi kehidupan kita? Ikuti video ini hingga tuntas tas. Ada kebiasaan yang dulu sering saya lakukan, tapi akhir-akhir ini galau. Apakah ini masih efektif atau tidak gitu ya? Yaitu membaca buku. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak tontonan-tontonan yang bisa kita lihat atau bisa kita dengar gitu. Apakah membaca buku itu penting? Ya, saya karena terbiasa kalau mau melakukan sesuatu itu perlu ada alasannya, maka akhirnya kemudian saya mencari tahu apakah dalam situasi yang seperti sekarang ini membaca masih penting. Ternyata ketika saya mencari rujukan-rujukan, ketemulah riset yang dilakukan oleh Thomas Corley ya. Dia itu melakukan penelitian selama 5 tahun ya terhadap orang-orang sukses dunia. Ada 233 miliarder yang dia teliti, yang orang sukses yang dia teliti ya. Dan ternyata menariknya apa? 88% itu memulai bisnisnya dari nol ya. Jadi bukan kekayaannya bukan turunan ya, tapi dijalankan atas usahanya, jerih payahnya, dan tentu dari izin yang Maha Kuasa ya. Ternyata mereka punya kebiasaan yang luar biasa, yaitu apa? Mereka terbiasa membaca buku non-fiksi. Ya. Jadi kebiasaan orang-orang sukses ini ternyata itu adalah membaca buku, dan bukunya itu buku non-fiksi. Kenapa kok bukunya buku non-fiksi? Karena menurut mereka itu menambah wawasannya, kemudian menambah sudut pandangnya, dan itu bisa dipraktekkan gitu ya, tidak hayalan gitu ya. Maka saya jadi mengerti kenapa Bill Gates itu dalam waktu 1 tahun membaca kurang lebih 50 buku ya. Warren Buffett ya, itu salah satu konglomerat juga, sehari itu bisa membaca buku sampai 4 jam gitu ya. Dari sini akhirnya saya punya keyakinan, oh ternyata membaca buku itu masih banyak manfaatnya ya. Karena yang melakukan riset ini, Thomas Corley ini juga bukan orang sembarangan ya. Dia selain punya keahlian sebagai akuntan, dia juga sebagai dosen gitu ya. Dan dia juga sebagai kontributor tulisan-tulisan di majalah-majalah ternama ya, atau di kantor berita ternama gitu. Termasuk dia adalah pembicara kelas dunia ya. Dia sudah berbicara di 25 negara lebih dan risetnya 5 tahun ya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau kita itu membaca buku itu bisa berdampak bagi kehidupan kita? Tidak hanya memperkaya aspek intelektualitas kita gitu, hanya untuk kepuasan intelektualitas kita ya. Jadi kalau menurut saya, ya paling tidak ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar buku yang kita baca itu berdampak pada kehidupan kita. Yang pertama apa? Yang pertama, biasakan tetapkan tujuan membaca ya. Saya karena mungkin tema-tema yang selama ini saya usung adalah berkaitan dengan leadership gitu ya. Maka ketika ada buku yang membahas tentang leadership dan kebahagiaan, maka pada waktu itu saya fokus tuh membaca buku tentang leadership dan kebahagiaan. Apa sih korelasinya kebahagiaan dan leadership? Dan biasanya kalau kita sudah baca buku, kita search, kita googling lagi, itu ada buku-buku lain pendukung. Maka supaya pemahaman kita utuh, biasanya dalam satu waktu itu saya membaca bukunya ya satu tema gitu. Kalau lagi leadership, ya leadership ya. Kalau lagi spiritual, spiritual gitu ya. Kecuali memang baca buku-buku yang spontan. Jadi saya di ruangan belajar saya itu ada buku, sehingga kalau tiba-tiba lagi rehat, ambil buku kemudian dibaca gitu. Di ruang tamu itu ada buku, bahkan di mobil saya ada buku gitu ya. Di tas saya selalu saya bawa buku, walaupun belum tentu dibaca. Tapi tiba-tiba misalnya kalau di pesawat lagi jenuh gitu dan ada buku di tas, kita bisa baca ya. Nah tapi selalu pakai tujuan membaca itu. Jadi kira-kira dalam pekan ini mau mendalami apa ya. Misalnya spiritual leadership, maka buku-buku yang berkaitan dengan spiritual leadership itu saya baca gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua itu sediakan waktu. Ya, jadi kalau mudah gini menyediakan waktu itu berapa ya? Ya kalau Anda bisa 10 menit ya awal-awal gitu, 20 menit gitu ya. Kalau mau 40 menit ya. Supaya kemudian itu menjadi habit gitu ya. Membaca buku. Saya untuk tampil memberikan video kepada Anda ini selain memang sebenarnya walaupun yang saya ceritakan itu pengalaman pribadi saya tetap lengkapi dengan buku-buku atau jurnal-jurnal yang kemudian saya baca sehingga yang saya sampaikan itu tidak hanya abab ya, tidak hanya sesuatu yang asal diucapkan gitu, tapi susah dipraktekin. Nah, selain itu kalau membaca buku biasakan diringkes gitu ya, dirangkum gitu ya. Karena apa? Dari rangkuman itu kemudian kita bisa mengambil inspirasi. Ya, ini langkah yang berikutnya, ngambil inspirasi. Dari inspirasi itu kita renungkan gitu ya. Dan biasanya akan lebih powerful kalau kemudian kita praktekkan gitu ya. Jadi guru saya salah satunya buku ya. Cuman kadang-kadang buku itu kan perlu dihidupkan ya. Maka tetap saja perlu cari guru yang bentuknya manusia ya, tidak hanya buku. Siapa tahu apa yang disampaikan di buku itu keliru, maka perlu dibimbing oleh seorang guru. Ya, kalau kemudian langkah-langkah ini kita lakukan, insya Allah membaca buku itu jadi kecanduan kita, ketagihan. Kenapa? Karena itu ternyata berdampak bagi kehidupan kita. Memuaskan aspek intelektualitas kita, tapi juga menumbuhkan kita. Ya, membuat kita jauh lebih luas wawasannya. Membuat kita kemudian bisa seperti perpustakaan hidup ya. Perpustakaan berjalan gitu. Kalau ditanya teori apa, kita bisa menjawab ya. Dan kemudian kita memastikan juga kalau kita rajin membaca buku itu yang tersimpan di memori ini adalah hal-hal yang baik gitu ya. Hal-hal yang memang berkualitas. Karena boleh jadi sudah diriset orang, sudah diteliti orang, sudah dialami orang, karena itu pengalaman orang ya. Sudah kemudian kejadian ya. Kenapa? Karena buku-bukunya adalah buku-buku fiksi, non fiksi ya, yang memang itu relevan dengan kehidupan kita. Kan kalau cerita-cerita non fiksi itu kadang nggak relevan ya. Ya itu nggak apa-apa sih sekali-kali Anda baca ya. Tapi bukan menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku yang fiksi. Perbanyak non fiksi karena itulah yang dilakukan oleh para miliarder yang sukses ya, berdasarkan risetnya Thomas Corley ini adalah mereka rajin membaca buku non fiksi ya. Bagaimana dengan Anda? Sudah siap membaca buku berapa kali dalam sehari atau kira-kira dalam satu pekan Anda akan baca berapa buku? Jangan sampai Anda ketinggalan ya. Tentang ilmu-ilmu yang update tentang kejadian-kejadian atau tentang inspirasi terbaru karena Anda tidak pernah membaca buku, tidak pernah membaca buku jurnal atau tidak pernah membaca buku hasil-hasil penelitian. Nah, kira-kira coba ditulis di komentar berapa buku yang Anda baca dalam setiap bulan. Ya, kalau saya rata-rata ya 4 sampai 5 buku. Kalau Anda berapa?